Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 21 Oktober tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5, ayat 12, dilanjutkan dengan ayat 15b, ayat 17 sampai 19, dan ayat 20b sampai 21. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih besar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sebagaimana oleh satu pelanggaran semua orang mendapat penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi, sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah pula kasih karunia akan berkuasa karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba
yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih karunia yang membangkitkan hati yang terjaga. Pada hari ini, kita dihadapkan pada dua bacaan penting, yakni dari surat Paulus kepada jemaat di Roma dan Injil Lukas. Dua bacaan ini berbicara tentang hal-hal penting dalam hidup kita sebagai murid Kristus, yakni kejatuhan dan kebangkitan, dosa dan karunia, kesiapsiagaan dan kesetiaan. Santo Paulus mengingatkan kita bahwa melalui satu orang, dosa masuk ke dalam dunia dan akibatnya semua manusia mengalami maut. Kita tahu benar, kita hidup di dunia yang penuh dengan luka, yakni egoisme, ketidakadilan, kekerasan, dan ketamakan. Bahkan dalam hidup kita sendiri, sering kita jatuh dalam dosa yang sama berulang kali. Namun, Paulus tidak berhenti di sana. Ia tidak ingin kita tenggelam dalam rasa bersalah atau keputusasaan. Sebaliknya, ia menegaskan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Inilah kekuatan harapan kita, bahwa Allah tidak membiarkan kita hancur. Ia mengutus Yesus Kristus, dan melalui Dia, kita menerima anugerah yang jauh lebih besar daripada kejatuhan kita. Di tengah dunia yang lelah dan mudah menyerah, Tuhan mengajak kita untuk bangkit dalam kasih karunia. Saudara terkasih, Yesus dalam Injil hari ini memberi gambaran yang sangat sederhana tetapi dalam. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini bukan hanya ajakan untuk berjaga secara pasif, tapi hidup dengan hati yang siap melayani, hati yang terbakar, hati yang tidak tidur dalam kemalasan rohani. Maka pertanyaannya adalah, apakah hati kita masih terjaga? Apakah kita masih percaya bahwa Allah sanggup memulihkan yang rusak dalam hidup kita? Apakah kita masih menghidupi iman kita bukan sebagai beban, tetapi sebagai panggilan penuh cinta? Saudara-saudariku terkasih, saat ini marilah kita hidup sebagai umat Allah yang digerakkan oleh semangat hati, hati yang mengenal kerahiman Allah, hati yang siap menyala dalam iman, harapan, dan kasih. Iman kita bukan sekedar kepercayaan kosong.
Iman adalah keberanian untuk terus berjalan meski dunia gelap. Harapan bukan sekedar optimisme. Harapan adalah kekuatan untuk berdiri kembali setelah jatuh, karena kita tahu Allah masih bekerja. Kasih bukan sekedar perasaan. Kasih adalah keputusan setiap hari untuk memilih memberi, mengampuni, dan melayani. Ketika Yesus datang kembali, entah pada akhir zaman atau dalam kehadirannya yang tersembunyi dalam sesama kita, maukah kita didapatinya berjaga, siap membuka pintu dan berkata, "Tuhan, aku siap melayanimu hari ini"? Mari kita hidup sebagai umat yang terjaga dalam kasih karunia, menyala dalam kasih, dan berani berharap dalam gelap. Karena kasih karunia-Nya tidak pernah habis, dan pintu surga selalu terbuka bagi hati yang siap menyambutnya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.